Amin, amin, amin. Wow, wow, terima kasih. What a worship. Pujian dan penyembahan yang sangat luar biasa dan saya menikmati sekali pujian pada hari ini. Bagaimana dengan saudara di tempat saudara masing-masing? Saya percaya bahwa saudara juga merasakan hadirat Tuhan di mana saudara berada. Amin, saudara. Wow, ini adalah minggu yang ke-41. Minggu yang ke-41 dari ibadah online kita. Dan saya nggak tahu bagaimana dengan saudara, tapi saya tetap excited. Bagaimana dengan tim New Life? Yes. Saudara, saya mau saudara kita ngobrol sebentar ya, kita ngobrol sebentar. Mesti jaga jarak. Yang satu ini saudara, ini orang yang seringkali ada kelihatan, tetapi juga dia ada di belakang layar dari semuanya. Ya dengan aransemen lagu dan lain sebagainya, bersama dengan teman-teman yang lain tentu saja. Tetapi saya mau saudara recognize orang ini luar biasa. Yes. Nah, kita berikan tepuk tangan buat dia. Gimana Jim? Selama 41 minggu. Dia gak bisa ngomong karena gak ada mic ya. Saya mau tanya sama Taufik mungkin ya. Fik gimana Fik selama 41 minggu? Luar biasa ya. Kita melihat bahwa Tuhan memang menyertai kita gitu. Tuhan gak pernah meninggalkan. Tuhan setia gitu. Walaupun di awal-awal pandemi waktu kita tapping-tapping seperti ini. Aduh sangat sederhana sekali gitu. Bapak Ibu juga bisa lihat gitu. Tapi makin kesini Tuhan sediakan semuanya. Kita semuanya juga makin hari gitu. Kita makin excited gitu. Karena memang kita melayani Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang setia. Terus ya. Belajar terus dan terus upgrading. Temi gimana Temi? Belajar hal yang baru. Yang tadinya sebelumnya nggak terpikirkan. Tapi belajar hal baru. Semakin senang aja. Tambah excited. Ya. Saudara boleh beri tepuk tangan sekali lagi buat teman-teman New Life yang sudah melayani luar biasa dan ya mereka cuma sebagian kecil tentu saja, tetapi ada yang di belakang layar yang saudara juga nggak pernah lihat dan mungkin nggak pernah kelihatan juga di belakang layar. Tapi saya bisa melihat mereka satu persatu ini ya orang-orang yang luar biasa. Saya mau saudara di tempat saudara dimanapun saudara ada juga berikan aplaus buat mereka, tepuk tangan buat mereka dan sekali lagi dan saudara siap untuk firman Tuhan pada hari ini? Yes. Saya percaya bahwa kita semua siap untuk firman Tuhan. Dan sekali lagi ini adalah minggu ke-41 online kita. Thank you. Cak, bentar. Sudah ada satu orang lagi yang saya mau saudara kenal. Saya harus jaga jarak sama dia. Ini anak juga nggak pernah, jarang-jarang banget kelihatan. Tapi di belakang layar juga dia banyak banget saudara. Dan dia banyak mengerjakan hal-hal yang luar biasa bersama dengan timnya mereka yang ada di belakang layar. Ini di layar ada Jeruel, ada Indra, ada Ita, ada Saptaji, ya ada siapa lagi? Ada Darren di sana, ada Daniel Nathanael, ada beberapa orang di sini yang nggak kelihatan. Vince di atas sana. Dan saudara saya mau saudara sekali lagi beri tepuk tangan buat mereka semua yang luar biasa. Thank you Cak. Thank you Cak. Luar biasa. Luar biasa. Wow dan kita sangat mengucap syukur pada hari ini karena kita tetap bisa ada dalam hadirat Tuhan. Dan kita akan bersama-sama mendengar firman Tuhan. Sekali lagi kalau saudara siap, mari kita akan datang pada Tuhan sekali lagi dengan doa. Bapa kami mengucap syukur karena Engkau ada di tempat kami masing-masing. Dan kami siap untuk firman-Mu, kami siap untuk belajar di akhir dari tahun 2020 ini Tuhan. Di minggu terakhir dari tahun 2020 ini kami mohon biar Engkau akan berfirman, berbicara buat kami, meneguhkan kami untuk siap masuk ke tahun yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami siap untuk belajar firman-Mu. Dan semua yang siap sama-sama katakan amin, amin, amin. Puji Tuhan. Saudara kita ada di akhir dari tema generosity. Dan selama 1 bulan ini kita belajar mengenai bagaimana kita menjadi generous seperti Yesus kita adalah generous. Generosity, paradigma dari generosity adalah Yesus Kristus. Itu sudah disampaikan oleh pendeta Yonatan Patiasina di minggu yang pertama. Dan di minggu yang kedua kita juga belajar dari Pastor Dominic mengenai bagaimana menjadi orang yang generous. Firman Tuhan yang sangat luar biasa juga. Dan yang minggu ketiga kita juga belajar dari seorang hamba Tuhan Arif Dede yang menyampaikan firman Tuhan juga secara luar biasa. Saya percaya saudara semua diberkati oleh itu. Dan saya akan tutup pada hari ini saudara di akhir minggu dari tahun 2020 ini dengan tetap sebagai rangkaian dari generosity yaitu rencanakan kehidupan yang kaya di hadapan Tuhan. Itu judul khotbah saya, agak sedikit panjang memang. Tapi rencanakanlah kehidupan yang kaya di hadapan Tuhan. Apa maksudnya saudara? Saya mau saudara bisa mengerti definisi kaya di hadapan Tuhan. Ada dua pengertiannya, tapi saya mau saudara betul-betul pahami ini. Bahagia, ada banyak orang bilang begini, kalau saya kaya saya bahagia. Betul gak kalau saudara kaya saudara bahagia?
Itu pertanyaan yang sangat penting. Satu kali saya pernah saksikan nih pada beberapa orang. Ketika saya bersama dengan Epi, kami lagi ada di kendaraan mobil, hujan pada saat itu. Dan macet, saudara. Wah, itu saya tahu nggak enak banget ya. Kalau kita udah hujan, macet, terus nggak bergerak mobil ya. Agak kesel juga. Tapi kita karena di dalam ya, karena kita bisa memuji Tuhan pakai setel lagu rohani di situ. Dan kita bisa ngobrol. Enak, nggak kehujanan. Ada AC pula. Tetapi saudara, ada di sebelah mobil kami itu serombongan. Saya nggak tahu, anak-anak dengan bak terbuka di belakang duduk, kehujanan saudara. Dan saya tahu itu asap ngebul, macet, kehujanan, panas saya percaya. Tapi guess what? Mereka sangat-sangat bersuka cita. Mereka ketawa ketiwi satu-satu. Ya, mereka iseng satu-satu gitu. Kayaknya mereka enjoy banget dengan kondisi seperti itu. Jadi saya sedikit mengambil kesimpulan bahwa hanya karena kita naik mobil yang mewah, belum tentu kita bahagia. Ya kan? Tetapi hanya karena mungkin kita naik mobil yang sederhana saja, tapi kalau kita bisa menikmatinya, di situ kebahagiaan kita. Jadi saudara, kebahagiaan itu sebenarnya nggak ditentukan oleh seberapa banyak yang saudara punya. Ini penting sekali saudara. Dan saya mau kita membaca dalam kitab Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-31 sampai dengan ayat yang ke-13 maksud saya. Lukas pasal yang ke-12 ayat 31. Kita akan baca bersama-sama. Ayat 13 maksud saya. Ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-21. Ini pengajarannya Yesus dan kita harus belajar bersama. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, banyak hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan katanya. Mulai Yesus mengajar, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya, banyak banget. Ia bertanya dalam hatinya, "Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Nggak habis 7 turunan kira-kira. Beristirahatlah, makanlah, minumlah dan bersenang-senanglah." Ayat yang ke-20, tetapi firman Allah kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti?" Demikianlah jadinya orang dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Saudara, saya mau membagikan buat saudara ada 3 poin yang sangat penting untuk menutup tahun ini saudara. Poin yang pertama adalah dari ayat-ayat ini yang kita akan ambil, paradigma kekayaan. Saya mau kita punya paradigma tentang kekayaan yang benar. Nah, di dalam passage ini saudara, dalam ayat-ayat ini ada orang yang datang kepada Yesus dengan masalah. Masalahnya apa? Warisan. Rupanya ini ada kekayaan yang besar diributin saudara. Biasa kan kalau bagi-bagi kehwe, kalau nggak salah kehwe benar ya. Kalau bagi-bagi kehwe itu bagi-bagi warisan, itu kan biasa jadi orang jadi ribut. Ya bahkan keluarga pun bisa pecah. Karena apa? Karena harta. Bahkan ini karena udah besar mungkin ya, jadi ada ribut keluarga mungkin. Bukan cuma keluarga saudara, kadang-kadang perusahaan. Bahkan yang menyedihkan adalah ketika sebuah gereja pecah karena ribut harta. Dan itu kejadian dalam dunia kita. Saya harus mengatakan ini apa adanya buat saudara. Bahwa masalah kekayaan itu jadi masalah kalau kita nggak ngerti mengenai paradigma yang benar tentang kekayaan. Dan oleh sebab itu waktu orang ini datang sama Yesus, Yesus bilang, "Kamu kalau udah ribut aja datang sama saya." Lalu Yesus bilang, "Saya enggak, siapa yang harus, saya ini bukan hakim kalian gitu. Kenapa kalian jadi mau ngangkat saya jadi hakim kalian?" Lalu Yesus mulai mengajar saudara. Dan ini pengajarannya. Kekayaan di dunia ini tidak dapat memberikan kebahagiaan yang sejati. Itu pengajarannya Yesus. Tadi kita sudah baca. Ya walaupun banyak kekayaannya, banyak hartanya, tetapi itu gak akan menjamin kebahagiaannya. Itu gak akan menjamin bahwa dia akan jadi orang yang bersuka cita atau menjadi orang yang nyaman dalam kehidupannya. Belum tentu saudara, belum tentu.
Dan ini pengajaran Yesus. Nah, saya mau saudara perhatikan ini baik-baik. Ada dua perbedaan antara cara dunia memandang kekayaan dengan cara Tuhan memandang kekayaan. Ya. Paradigma dunia tentang kekayaan ini berbeda dengan paradigma Tuhan tentang kekayaan. Makanya seringkali terjadi mix up, saudara. Saya pernah dengar gak cerita, bukan cerita sebenarnya, bukan omongan juga. Kadang-kadang pernah ngerasain gak bahwa kalau jadi orang Kristen kaya itu gak terlalu nyaman. Saya gak tahu lah ya, gimana kalian. Tapi seringkali ada banyak orang Kristen kalau udah kaya begitu, terus rasanya begini. Iya ya, di Alkitab kok kayaknya kekayaan itu seperti dikutuk gitu. Kalau saya kaya tuh kayaknya saya gak akan masuk surga gitu. Saya gak tahu kalian pernah mikir kayak itu gak? Saya gak tahu bagaimana Bapak Ibu Saudara sekalian. Pernah berpikir seperti itu gak? Makanya seringkali ada banyak orang Kristen yang banyak hartanya begitu. Terus gak terlalu nyaman gitu. Jadi seperti merendahkan diri. Tapi juga kaya gitu, banyak hartanya. Tapi kok merendahkan diri supaya jangan gak masuk surga gitu. Karena kesannya kalau orang banyak hartanya gak masuk surga. Karena banyak ayatnya seperti itu, saudara. Ya kan Yesus banyak mengatakan seperti itu. Tapi di sisi lain ada banyak orang Kristen juga yang gak mau miskin. Gak mau susah gitu. Karena miskin memang susah kan, saudara. Artinya gak punya apa-apa juga susah. Nah jadi bagaimana saya harus melihat kondisi ini? Apa sih paradigma yang benar? Nah Yesus mengajarkan begini, saudara. Paradigma dunia tentang kekayaan itu kalau kamu punya segala-galanya. Kamu punya rumah, kamu punya mobil, kamu punya, di rumahnya ada kolam berenang ya. Terus kamu punya apartemen, kamu punya deposito, kamu punya segala macam, pokoknya sebutin lah semua macam kekayaan. Kamu mau punya apa? Mau punya jet ski, kamu punya pesawat terbang, kamu punya helikopter, kamu punya, amin ya, kali dia mau punya helikopter gitu ya. Amin. Oke, sudah sebutkan aja, yang punya segala-galanya dia punya. Itu orang kaya menurut dunia. Tetapi gak cuma sekedar itu, udah punya segala-galanya, punyanya banyak lagi. Udah punya mobil, mobilnya banyak. Terus mobil yang mahal-mahal, nah, itu paradigma orang dunia tentang kekayaan. Tapi ketahuilah saudara, itu bukan paradigma atau bukan paradigmanya Tuhan tentang kekayaan. Itu cuman begini saudara, ukuran yang dipakai, yang menurut Tuhan ini begini, kalau menurut saya begini. Punya sama gak punya. Itu akibat dari sebuah hukum yang namanya hukum sebab akibat. Jadi kalau ada orang yang punya banyak, itu akibat. Akibat dari dia rajin. Akibat dari dia kerja keras. Akibat dia mau belajar sungguh-sungguh. Akibat dia pokoknya dia nggak malu-malu untuk kerja. Dia berusaha dengan sebaik-baiknya. Entah dengan cara yang baik atau yang nggak baik. Tapi kalau dia rajin, kalau dia semangat, kalau dia segala macam, itu dia bisa kaya. Bisa punya banyak harta maksudnya. Punya banyak segala sesuatu, punya banyak. Oke, sebaliknya kalau orang males kerja, bangun kesiangan terus kerja bolos terus nggak pernah teliti, nggak pernah mau jujur dan lain sebagainya, ya akhirnya dia miskin. Jadi punya banyak atau punya sedikit itu adalah hukum sebab akibat. Itu firman Tuhan yang ngajarin saudara. Tetapi sudah bisa bayangkan orang yang punya banyak sama orang punya sedikit. Kalau berdiri di hadapan Tuhan yang maha kaya yang punya semuanya. Jadi miskin semua. Kalau mau pakai punya berapa banyak gitu. Jadi gak ada seorang pun sebetulnya bisa berdiri di hadapan Tuhan dan bilang saya orang kaya. Gak ada siapa saudara yang mampu berdiri di hadapan Tuhan. Nah oleh sebab itu ukurannya Tuhan itu bukannya seberapa banyak yang kamu punya sebagai ukuran kekayaan. Tetapi paradigma Tuhan begini mengenai kekayaan. Lukas pasal yang ke-21 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4. Ini mengejutkan dan ini shocking. Memang sudah dibawakan oleh Pastor Dominic pada saat itu. Tetapi saya mau saudara baca ini dengan baik. Lukas pasal 21 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-4. Tolong dibukakan. Lukas pasal yang ke-21. Ketika Yesus mengangkat mukanya. Ini di bait suci saudara. Ia melihat orang-orang kaya garis bawahi. Memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Kalau orang kaya ngasih persembahan kira-kira banyak gak? Nat? Banyak, Ron? Banyak. Yakin? Belum tentu, benar belum tentu. Karena ada banyak orang kaya pelit. Orang banyak punya sesuatu pelit. Sorry ya, saya bukan bilang bahwa semua orang kaya pelit. Enggak, tapi ada memang orang yang punya banyak tapi pelit. Nah, ini ukurannya begini saudara, yang Yesus lihat. Itu banyak orang-orang kaya kan. Kenapa? Karena bajunya mungkin mewah, naik turun mobil dan lain sebagainya. Mobilnya banyak mungkin. Lalu betul mungkin persembahannya banyak. Jadi makanya wow ini orang-orang kaya nih gitu. Oke, tapi ayat yang selanjutnya. Ia melihat juga seorang
janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. 2 peser itu, yang lainnya segepok-segepok, ini cuma 2 peser. Logam kecil aja. Lalu ia berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya janda miskin ini memberi apa? Lebih banyak daripada semua orang itu. Lebih banyak daripada semua orang itu. Kok aneh? Jadi rasanya bukannya banyak, jumlahnya banyak kan yang Yesus lihat. Jadi ukurannya Yesus rupanya bukan seberapa banyak yang kita punya. Tetapi seberapa rela hati kita untuk mempersembahkan sesuatu atau memberikan sesuatu. Jadi it doesn't matter berapa banyak saudara memberi. Karena ukuran kekayaan adalah seberapa rela saudara memberi. Rupanya itu adalah ukuran kekayaan yang Yesus lihat. Bagaimana dengan Paulus, saudara? Paulus mengatakan dalam 2 Korintus pasal yang ke-4 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10. Kita akan lihat sama-sama. Paulus bilang begini, tetapi harta ini, harta yang hebat nih, ini hartanya dari sorga nih saudara. Harta ini kami punya dalam bejana tanah liat, itu tubuhnya, di dalam tubuh, dalam hidupnya. Supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Apa maksudnya? Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal. Ini bagaimana nih COVID gak beres-beres, sepertinya habis akal. Tapi tidak putus asa, haleluya. Betul kami tertindas, tapi kami gak kejepit. Kami gak akan nyerah. Ku tak akan goyah, takkan menyerah. What a powerful song. Aku gak akan menyerah Tuhan. Walaupun seolah-olah aku ini dianiaya, namun aku percaya aku tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun kami tidak binasa. Karena kami lihat ada kekuatan di dalam Tuhan. Dan kami senantiasa membawa kematian Kristus dalam tubuh kami. Supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata dalam tubuh kami. Ini harta yang ada di dalam kami. Dan itu bukan masalah materi. Itu masalah kekuatan hati. Itu masalah komitmennya kepada Tuhan. Percaya dan imannya kepada Tuhan. Walaupun saya gak punya banyak hari ini. Tapi kalau Tuhan ada di dalam saya, itu kekayaan yang luar biasa. I'm rich. Karena Tuhan saya menjadi miskin buat saya. Supaya saya kaya. Tuhan Yesus mati buat saya. Supaya saya hidup di dalam Dia. Itu kekayaan yang luar biasa saudara. Itu kekayaan yang gak bisa diukur oleh uang dalam dunia ini. Gak bisa diukur oleh apapun juga. Dan harta itu ada di dalam Paulus katanya. Harta itu ada di dalam dirinya. Bagaimana dengan 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Pastor Jonathan Patiasina pernah sampaikan ini juga buat kita. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Kasih karunia inilah yang menjadi kekuatan orang untuk melakukan kemurahan hati. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Saudara, dalam penderitaan bagaimana mungkin sukacitanya meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Haleluya. Kaya dalam kemurahan. What a message. Haleluya. Ayat yang keempat. Boleh, ayat ketiga. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka. Bahkan melampaui kemampuan mereka. Kita udah dengar khotbah tentang ini saudara. Tapi itulah kekayaan yang ada di dalam hati jemaat-jemaat di Makedonia. 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang 7 sampai dengan ayat yang ke-9. 2 Korintus 8, 7 sampai dengan 9. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu. Dalam iman kamu kaya. Dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu. Dalam kasihmu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Ayat yang ke-9. Langsung lompat ayat yang ke-9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin. Sekalipun Ia kaya supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Yes, saudara, sekali lagi. Yesus dalam hidupnya memperkaya kehidupan orang-orang yang percaya kepadanya. Dia berani jadi miskin supaya dia bisa memperkaya orang lain. Ini yang disebut dengan kekayaan yang sesungguhnya di matanya Tuhan. Di hadapannya Allah. Kekayaan di hadapan Allah itu bukannya materi. Kekayaan di hadapan Allah adalah kehidupan yang kaya di dalamnya.
Kesimpulan saya sementara saudara. Bahwa kaya di dalam Tuhan atau kaya di hadapan Allah adalah kekayaan yang ada di dalam diri kita dengan semua karakter Kristus yang bertumbuh di dalam ini. Semakin ini bertumbuh semakin kaya, semakin karakter, sabar semakin kaya. Penguasaan diri semakin kaya, pengampunan semakin kaya, generosity, kemurahan hati semakin kaya. Itu orang yang kaya di hadapan Allah, saudara. Jangan pernah mengharapkan kebahagiaan datang dari materi yang kamu miliki dan jumlah yang kamu punya. Harapkanlah kebahagiaan datang dari hubunganmu dengan Yesus yang adalah kekayaanmu yang sesungguhnya. Poin saya yang kedua, saudara. Perencanaan dan planning. Kita baca tadi orang kaya yang bodoh. Orang kaya ini sebetulnya menurut dunia bukannya bodoh. Menurut dunia dia orang pinter. Mana ada orang kaya bodoh? Enggak, mereka orang ini menurut ukurannya dunia mereka adalah orang pinter. Tapi menurut ukurannya Yesus dia orang bodoh. Kenapa dia orang pintar menurut dunia? Karena dia mampu berpikir strategis. Buat perencanaan. Pandai muterin uang. Pandai berinvestasi. Tapi ada satu kesalahannya dan satu kelemahannya. Dia gak pernah nyebut Tuhan dalam perencanaannya. Dia selalu nyebut kata aku. Dan kalau saudara hitung ada 13 kali kata aku. Di dalam satu pasal ini 13 kali kata aku. Lagi saya selalu mau ucapkan ini. The biggest problem in the world is when the big I, me and myself is on the top. Masalah terbesar dalam dunia ini adalah ketika saya ini ada di atas. Dan orang ini selalu mengatakan saya. Dan ini masalahnya dia. Kalau saudara baca ayat 16 dan ayat yang ke-18 sekali lagi. Bandingkan dengan Amsal 3 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-10. Saudara saya mau baca ayat ini powerful. Akuilah dia dalam segala lakumu. Maka ia akan meluruskan jalanmu. Ayat yang ke-7. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Dan ayat yang ke-8 ini mirip dengan ayat orang kaya yang bodoh ini saudara. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Dan ayat yang ke-9. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Selalu Tuhan nomor satu, Tuhan nomor satu. Maka katanya, orang kaya tadi bangun lumbung-lumbung supaya penuh lumbungnya. Tapi ini orang yang mengandalkan Tuhan juga bangun lumbung. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh. Sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Saudara, dua-duanya bangun lumbung. Dua-duanya pengen penuhin lumbung. Tapi yang satu aku, yang satu menyertakan Tuhan. Hasilnya berbeda saudara. Orang yang terus aku, ujungnya dia gak mendapatkan apa yang dia harapkan. Karena kalau jiwanya mati untuk siapa itu semua? Tapi orang yang mengandalkan Tuhan, menyertakan Tuhan dalam perencanaannya, berjalan bersama dengan Tuhan di dalam investasi-investasi, harus dilakukan itu, harus kerjakan itu saudara. Tapi jangan lupa, sertakan Tuhan dalam perencanaan saudara. Orang pintar di mata dunia versus orang pintar di hadapan Allah. Menurut orang dunia, orang bodoh tadi adalah orang pintar sekali lagi. Punya cepat kekayaannya luar biasa. Kerja, betul. Sudah pernah dengar gak ada orang dunia bilangnya begini, bukan orang dunia, maksudnya orang yang gak kenal Tuhan ya, gak pernah mau peduli sama agama, gak pernah mau peduli sama Tuhan, gak pernah mau melibatkan Tuhan di dalamnya. Dia pernah ngomong begini, saya pernah dengar orang ngomong begini, emangnya doa aja bikin kamu berhasil? Enggak, kerja baru kamu berhasil. Oke? Emangnya Tuhan bisa kasih kamu makan, kamu ngomong Tuhan, emang dia langsung turunin dari sorga makan? Enggak, kamu mesti usaha. Oke? Emangnya gereja bisa bikin kamu jadi kaya? Enggak, kalau kamu jadi kaya kerja keras. Nah itu memang betul saudara konsep dunia ini. Tetapi justru ada konsep tanda kutip ya, orang bodoh di dunia ini yang menurut Tuhan justru itu yang pintar. Kenapa? Dia berdoa sungguh-sungguh sambil bekerja keras. Dia ngandelin Tuhan sambil berusaha. Dia pergi ke gereja beribadah kepada Tuhan, melayani Tuhan sambil kerja keras juga. Dua perbedaan saudara. Yang pertama kerja usaha, kerja keras tanpa Tuhan.
kerja, usaha, kerja keras bersama Tuhan. Hasilnya beda, saudara. Makanya kenapa Tuhan bilang gini, justru yang dianggap bodoh oleh dunia, itu akan mempermalukan yang pinter menurut dunia. Sudah bersama dengan saya? Jadi mari kita belajar libatkan Tuhan dalam perencanaan kehidupan kita. Khususnya tahun 2021 kita akan segera masuk. Jangan lupa kalau saudara membuat perencanaan, libatkan Tuhan di sana. Karena dia akan berjalan bersama dengan saudara. Yang ketiga, yang terakhir, dan saya akan tutup dengan ini. Kaya tapi bijaksana. Siapa yang mau? Kaya tapi bijaksana. Tapi kaya menurut ukuran Tuhan, kaya sesuai dengan di hadapan Tuhan, tapi juga bijaksana. Nah, ini yang saya sebut dengan kehidupan yang kaya di hadapan Tuhan. Mari sekali lagi baca. Saudara baca ayat 20 dan ayat 21 tadi. Namun saya mau kita bandingkan dengan Matius 6 ayat 19 dan ayat yang ke-20. Matius 6 ayat 19 sampai dengan ayat yang 20. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Orang kaya bodoh tadi mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Ayat yang ke-20. Tetapi kumpulkanlah hartamu di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Lihat gak perbedaannya, saudara? Orang yang ngumpulin harta kekayaan menurut pandangan dunia ini siap-siap. Saudara harus siap bahwa devaluasi bisa terjadi. Saudara harus siap bahwa harga dolar bisa turun. Saudara mesti siap bahwa akan ada begitu banyak, maafkan saya mungkin tragedi-tragedi yang terjadi, ada COVID seperti hari-hari seperti sekarang, terus tiba-tiba harta bisa jadi habis tiba-tiba, perusahaan jadi bangkrut dan lain sebagainya. Betul apa enggak, saudara? Karena ngumpulin harta di bumi dan berharap bahwa kekayaan harta di bumi ini bisa membuat saya bahagia. Tapi enggak, ngengat dan karat justru akan menghabiskannya. Tapi beda, saudara, kalau kita berpikir, nah ini yang unik, saudara. Hartanya ada di sorga. Nah itu tadi yang dibangun, bukan ngumpulin harta di bumi ini sebanyak-banyaknya, tetapi membangun hubungan dengan Tuhan, membangun kehidupan saudara dan saya bersama dengan Tuhan, dan itu sebenarnya kita sedang mengumpulkan harta kita di sorga. Makanya jangan heran ada banyak orang yang hartanya banyak, hidupnya khawatir. Ada banyak orang yang uangnya banyak tapi gak bisa tidur. Ada banyak orang yang karirnya luar biasa tapi kehilangan istri dan anak-anaknya. Ada begitu banyak orang yang dihargai karena uang dan jabatannya, tapi akhirnya dicibir orang karena ternyata ditangkap sama KPK. Dan saya harus mengatakan ini buat saudara. Percuma kita punya segala sesuatu dan dalam jumlah yang banyak dan disebut orang kaya di dunia ini. Kalau kita bisa beli yang mahal katanya, tapi kita gak bisa tidur. Punya tempat tidur yang mahal, gak bisa tidur. Punya rumah yang mewah, tapi gak ada damai sejahtera di dalamnya. Punya usaha yang begitu luar biasa hebat, kehilangan istri, kehilangan suami. Mana yang sudah mau pilih? Kalau saya mau pilih, ya, saya membangun kehidupan saya bersama dengan Tuhan, bersama dengan keluarga, bersama dengan semua orang-orang yang melayani bersama dengan saya, orang-orang yang kerja bersama dengan saya. Tetapi in the same time juga saya harus lakukan bagian saya untuk bisa bekerja dengan sungguh-sungguh. Tapi jangan lupa nilai ininya, saudara. Itu kekayaan di sorga yang Tuhan ingin kita miliki. Wahyu 3 ayat 14 sampai 19 dan saya sekali lagi akan akhiri dengan ini. Wahyu 3 ayat 14. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar. Permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Lihat saudara, jadi orang Kristen ya, nggak dingin, nggak panas. Datang ke gereja sih, tapi nggak serius. Ikutan life group sih, tapi nggak benar-benar. Melayani sih, ya tetapi asal pelayanan aja. Gitu. Suam-suam. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku, kata Tuhan. Karena engkau berkata, aku kaya. Dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, malang, miskin, buta dan telanjang. Itu firman Tuhan. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api. Agar engkau menjadi kaya. Kaya yang sesungguhnya di hadapan Tuhan. Dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya. Agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan dan lagi minyak. Untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Tinggalkan kesombongan kita dan keangkuhan kita. Karena terbukti selama tahun 2020 ini 41 minggu kita ibadah online. Hanya karena satu yang namanya virus COVID-19. 20
Dunia berubah hanya karena virus yang gak pernah kelihatan dengan mata telanjang. Dan sangat kecil sekali. Kita gak mampu saudara. Jangan ada orang yang menyombongkan diri. Dan bilang bahwa saya bisa dan lain sebagainya. Tinggalkan itu semua. Sadari bahwa kita ini lemah. Sadari bahwa kita ini gak berdaya. Kita butuh kekuatan yang lebih besar daripada semua kekuatan dalam dunia ini. Yang lebih kaya dari semua yang ada dalam dunia ini. Yaitu kekuatan Tuhan sendiri. Kekuatan Yesus Kristus di dalam kita. Dan jalani proses kehidupan kita. Satu, jalani prosesnya. Jangan lari dari prosesnya. Itu seperti emas yang dimurnikan. Yang kedua, hidup dalam kekudusan. Kamu harus pakai baju putih. Jangan sampai kelihatan ketelanjanganmu. Dan yang terakhir, izinkan Roh Kudus akan melumas matamu supaya engkau punya visi yang baru dari Tuhan. Memasuki tahun 2021 yang akan segera kita masuki bersama. Dan saya mau dorong saudara, kalau ada di antara saudara yang katakan, Pastor, saya udah dengar banget ini satu bulan ini mengenai generosity. Apa yang harus saya lakukan? Saudara sudah lakukan banyak sebetulnya sejak minggu pertama dari bulan Desember. Melalui live group, melalui apapun yang saudara kerjakan di sana. Tetapi satu, saya ingin ingatkan saudara, generosity saudara bisa dilakukan bersama-sama sebagai tubuh Kristus dengan cara mengisikan seed of faith saudara. Karena seed of faith kita akan dikumpulkan dan ditutup akhir bulan ini tanggal 31 Desember 2020. Jadi jangan lupa, kalau saudara belum menuliskannya, tuliskan, minta sama Tuhan, Tuhan berikan hati kepada saya untuk bisa generous kepada semua orang. Generous khususnya dalam pekerjaan misi melalui Yayasan HPLM dan juga melalui seed of faith yang akan kita berikan bersama-sama. Sudah diberkati oleh Tuhan? Yes. Saya mau saudara tundukkan kepala sebentar dan kita akan datang kepada Tuhan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk ambil bagian dalam perjamuan kudus dengan satu tekad begini. Saya mau jadi orang kaya di hadapan Tuhan. Bukan cuma sekedar kaya punya banyak dalam dunia ini, tapi saya kaya di hadapan Tuhan. Punya banyak dalam dunia ini adalah akibat sekali lagi. Kalau saudara rajin, saudara kerja keras, saudara belajar sungguh-sungguh, saudara jujur, pasti itu akan menyertai, menjadi akibatnya. Tetapi kaya di hadapan Tuhan, itu harus kita usahakan. Dan saya mau saudara siapkan hati saudara untuk menjadi kaya di hadapan Tuhan. Rencanakan untuk menjadi kaya di hadapan Tuhan. Silakan mulai. Yesus ku percaya, Yesus ku percaya padamu, takkan pudar kasih setiamu. Yesus ku serahkan seluruh hidupku, taat suaramu dan lakukan firman-Mu. Yesus ku percaya, Yesus ku percaya padamu, takkan pudar kasih setiamu. Yesus ku serahkan seluruh hidupku, taat suaramu dan lakukan firman-Mu. Taat suaramu dan lakukan firman-Mu. Saudara mau taat untuk melakukan firman Tuhan? Saya mau taat dan melakukan firman Tuhan. Mari saya akan mengundang, kita semua akan memegang roti dan air anggur. Roti dan air anggur akan dibagikan buat yang melayani di tempat ini. Seperti biasa saudara memegang roti dan air anggur. Atau mungkin saudara memegang biskuit atau air teh yang saudara sudah siapkan di rumah saudara masing-masing. Dan sementara para pelayan dilayani, saudara saya mau kita betul-betul membuat sebuah komitmen pada hari ini. Di minggu terakhir, minggu ke-52 dari hari minggu kita di tahun 2020 dan minggu ke-41 dari ibadah online kita ini. Saya mau kita membuat sebuah komitmen bahwa saya mau Tuhan bukan menjadi orang kaya menurut ukuran dunia ini. Karena itu sih udah pasti, karena kalau Tuhan memberkati siapa yang bisa nutup. Tapi Tuhan, saya mau jadi pelaku firman. Saya mau mempersiapkan diri saya kaya di hadapan Tuhan. Karena kalau saya kaya di hadapan Tuhan,
Saya nggak mungkin miskin, saya nggak mungkin kekurangan. Artinya saya nggak mungkin nggak punya apa-apa di dunia ini. Karena Tuhan pasti berkatin saya, Tuhan pasti cukupin saya sesuai kebutuhan saya. Karena Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemurahannya dalam Yesus Kristus. Jadi saudara nggak ada, jangan lagi ada di antara kita yang mau jadi orang, tanda kutip ya, jadi orang yang kaya berkelimpahan dengan harta dalam dunia ini. Tapi tujuan kita adalah mari kita menjadi kaya di hadapan Tuhan. Yesus yang kaya luar biasa dari sorga, dia mau menjadi miskin buat kita. Supaya kita yang adalah miskin sebetulnya. Miskin akhlak, miskin segala macam lah, miskin mental, miskin karakter, miskin intelektual, miskin dan lain sebagainya ya. Miskin dengan attitude kita mungkin. Dia mau menggantikan kita supaya kita menjadi kaya di dalam Dia. Makanya diajar kita untuk terus bertumbuh dan belajar berubah di dalam Dia. Menjadi seperti Kristus. Oleh sebab itu saya yakin saudara udah pegang.